Baik, sudah cukup banyak pertanyaan Pak Yus. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah merespon cukup bagus dengan pertanyaannya, dan mungkin tidak bisa saya bacakan keseluruhan. Tapi saya akan pilihkan beberapa pertanyaan yang mewakili. Ya, saya berharap mewakili dari seluruh jajaran semuanya yang mendengarkan program Harmoni Keluarga di malam hari ini. Baik, saya pilihkan sebuah pertanyaan Pak Yus, satu pertanyaan dulu dari seorang rekan yang jauh di luar negeri sana yang malam hari ini ikut mendengarkan program Harmoni Keluarga. Ada Ennio Sulvelda di Latvia, Pak Yus. Latvia? Ya. Wow. Salam kenal dan salam luar biasa. Salam kenal. Acara ini banyak menginspirasi bagi banyak keluarga-keluarga. Saya sembari bertanya nih Ennio, Saya baru menikah 3 tahun. Bagaimana untuk bisa memaklumi akan kekurangan pasangan? Karena seringkali pertengkaran kami berawal dari hal kecil, kecerobohan masing-masing setiap kami. Terima kasih. Semalam saya habis bicara panjang lebar dengan anak saya yang akan menikah mengenai bagaimana memaklumi dan menerima pasangan apa adanya. Nah, biasanya begini, pada waktu kita itu pacaran, kita punya ruang penerimaan dan punya ruang permakluman itu yang sangat besar. Ya, pacar kita terlambat. Sorry ya terlambat. Oh, nggak apa-apa. Aku setia menantimu. Ya, kita diberi suguhi makanan. Aku buatkan mie rebus ya. Oh ya. Lalu saudara ini dibuatkan mie rebus. Tapi waduh sorry ini kasinan mungkin terlalu asin. Oh, nggak apa-apa. Aku suka makanan asin. Jadi ini masalah besar. Ketika kita pertama kali pacaran, kita dulu punya gitu gak sih? Iyalah makanya. Iya, itu pasti begitu ya. Apapun masakanmu aku telan semuanya. Ya, tapi sekarang kan harus saya ngomong gitu, lebih baik jangan masak. Susah menghabiskannya. Nah, jadi pada waktu kita pacaran kita punya ruang permakluman dan ruang penerimaan yang sangat besar untuk pacar kita. Yang aneh adalah ketika menikah lalu ruang itu hilang menjadi ruang tuntutan. Aneh. Ya, kamu ya harusnya jangan begini, masa mbak yang bener loh, dulu nggak bener nggak apa-apa. Sekarang sudah menikah masa nggak bener disalahin. Nah dulu pada waktu kita pacaran masa aku nggak bener juga kamu habis. Dari dulu aku masaknya gitu. Ya, maksud saya begini, maksud saya siapa namanya tuh? Ennio. Ya ginilah. Ya, jadi tidak ada suami, tidak ada istri yang sempurna. Ya, pertahankanlah ruang penerimaan dan ruang permakluman seperti pada waktu kalian itu pacaran. Apalagi pada waktu kita sedang mengejar-ngejar, aduh itu pakaianku bagus nggak? Oh, bagus sekali. Sekarang pakaianku bagus nggak? Nggak bagus. Aneh itu aneh. Jadi tidak ada gunanya karena bayangkan begini, kalau istri menuntut suami, tidak ada suami yang ketika dituntut istri lalu terima kasih atas tuntutannya, itu nggak ada. Begitu istri menuntut suami, apa yang dilakukan suami? Gantian menuntut istri. Nah, itu tidak akan pernah selesai. Jadi kalau Ennio, pacarannya bagaimana supaya saya bisa menerima dan memaklumi? Ya sudah, perlu keluasan hati, perlu kebesaran hati. Oh, suamiku begini, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kekurangannya saya maklumi, saya terima apa adanya, kelebihannya saya nikmati. Demikian juga suami akan lakukan hal yang sama terhadap istri. Istriku juga tidak punya, istriku mungkin tidak bisa masak. Oh ya sudah, tapi dia bisa merawat anak. Ya cukup toh. Tidak bisa. Lalu aku mau istri Pak, dia harus pintar masak, dia pintar merawat anak, dia pintar merawat kebun, dia merawat rumah. Lalu itu pekerjaan 4 orang disuruh kerjakan istri. Ya, babysitter, lalu chef, lalu tukang kebun, semuanya dulu dirangkap istri. Ya tidak ada. Kita mungkin perlu 4 atau 5 istri, kan tidak bisa. Kan tidak bisa. Kita mau cari istri yang serba bisa, tidak ada. Ya tidak ada. Jadi kalau tuntutan itu tidak ada gunanya, lebih baik kita ini perluas hati kita. Oke, inilah istri saya. Daripada alih-alih saya selalu membombardir kekurangannya, lebih baik saya nikmati kelebihannya. Pikirkan kelebihan suamimu,
ya nanti kita akan senang, kita itu akan bersenang dengan suami atau istri kita, ya. Silakan Mas Otto. Baik, saya pilihkan tadi karena Pak Yus dan Benda singgung mengenai komunikasi, saya akan pilihkan pertanyaan atas sama Fadilah di Banjarmasin. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, saya senang sekali bisa mendengarkan program ini, menarik dan asik setiap pengalaman kehidupan yang Bapak Ibu bagikan. Terima kasih. Apakah benar setelah pria atau suami menikah itu menjadi susah diajak komunikasi? Karena suami saya seringkali sensitif, emosional tingkat tinggi saat saya ajak untuk berkomunikasi berbeda saat masih pacaran. Apa yang perlu saya lakukan dengan sikap suami yang seperti ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada waktu pacaran dia komunikasinya lancar. Sekarang pada waktu ya itu memang kebanyakan umum seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki semuanya? Nah, memang begini ya, kadang-kadang dengan berjalannya waktu, itu kalau kita tidak seperti motor atau mobil, ketika dipakai terus, setelahnya tidak enak. Nah, kita harus memikirkan bagaimana masalah komunikasi ini kita harus perbaiki sama-sama. Memang perlu dua pihak. Perlu dua pihak seperti yang saya katakan tadi. Sekarang begini, kan ini ibu ya. Ibu mulai dulu, ya, jangan teriak-teriak, jangan emosional, mulai perhatikanlah apa yang dimau suami. Harus ada yang memulai, loh Pak, dia dulu yang mulai, nggak mau, yang dia juga akan mengatakan kamu dulu yang mulai, nggak bisa. Dalam hubungan suami istri, kalau ditanya siapa yang harus memperbaiki, saya, bukan dia. Nah, saya berharap ketika ibu memulai menjadi pendengar yang baik, mulai bertutur kata tanpa emosional, mulai mengungkapkan sesuatu dengan penuh kesabaran, ya kita berharap ya hal yang sama suami akan mengerti, loh istriku berubah. Sudah seminggu nggak teriak, wah itu rekor. Sudah seminggu nggak teriak, itu rekor. Nah, saya berharap ketika ibu lakukan itu, memang tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Ya mungkin butuh waktu, beberapa waktu, tapi kita harus gini, tidak ada salahnya kita berkorban untuk orang yang kita cintai dan untuk keluarga. Dengan apa? Memulai terlebih dahulu komunikasi yang baik, tanpa teriakan, tanpa emosi, tanpa gebrak meja, dan mendengar untuk memahami maksud lawan bicara kita. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas sama Putri Khadijah yang ada di Madura. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu jika sudah menikah, suami dan istri punya kegiatan hobi masing-masing, sehingga terkesan kami seperti jalan sendiri-sendiri dengan apa yang disukai masing-masing. Apa yang sebaiknya kami lakukan dengan hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah saya sampaikan begini, sukailah, nikmatilah apa yang disukai dan dinikmati oleh pasanganmu. Misalkan, kalau ini tadi ibu ya, ya misalkan suami suka memelihara burung berkicau misalkan, ya biasanya itu suami. Jarang ada perempuan yang pelihara burung murai, itu jarang. Ya, jadi misalkan, nah sukailah, berilah pujian. Oh ayah, ini burungnya bagus. Ya kalau perlu, ayo ya kita pergi ke pasar burung, kita beli burung yang lain. Ya apresiasi, senangi, sukai, dan beri usulan, beri pujian terhadap hobi dari suami kita. Nah itu nanti akan hal yang sama. Suami juga, oh ibu suka kembang, yuk kita ke toko bunga, kita rawat sama-sama dan sebagainya. Jadi salinglah. Memang hobinya lain. Yang satu suka pelihara burung berkicau, yang satu suka bunga. Ya kan tidak bisa lalu bunga dimasukkan kurungan. Ya oke. Ya tapi kita saling mengapresiasi, saling memberikan dorongan, saling lalu ayah ulang tahun pengen diberikan burung apa ya? Ya mau cucak rowo atau mau murai dan sebagainya. Nah buatlah hal seperti itu sehingga suami tahu, oh istriku ini menghargai apa yang aku sukai. Nah, hal yang sama akan dilakukan oleh suami terhadap istri. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas sama John Peter yang ada di Singapura. Selamat malam, harmoni keluarga. Selamat malam. Saya sering diperlakukan tidak baik oleh istri.
Jika makan bersama, istri tidak pernah melayani saya dengan mengambilkan nasi, lauk, piring, bahkan air minum. Belum juga untuk banyak hal yang lain, sampai timbul di hati saya untuk tinggal sendiri saja, karena ada istri juga saya tetap mengerjakan apa-apa sendirian. Bolehkah saya bersikap seperti itu? Mohon masukan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bu Indah punya usulan? Pak John jangan dong. Tapi bicarakanlah dengan baik-baik. Mungkin istri memang butuh masukan gitu. Apa yang Bapak inginkan gitu. Ambil waktu berdua, terus saling membicarakan. Aku kok kepengen gini, terus ibu kepenginnya seperti apa. Jadi salinglah satu dengan yang lain. Itu aja, Pak. Ya, ngomong-ngomong Pak John, istri saya juga sering mengambilkan air. Jadi nasib kita itu sama. Tapi kalau sudah diminta kan dikasih. Ya, harus nunggu diperintah. Loh, kita kan pengennya begini, begitu kita nyampe, piring sudah ada, sendok garpu sudah ada, air minum sudah ada. Ngomong-ngomong Pak John, Bu Indah jika sudah lupa. Tapi oke begini, ya dulu saya jengkel, saya juga jengkel karena saya pikir bahwa itulah tugas istri. Tapi lama-lama it's okay, tidak ada yang perlu dimasalahkan. Ya, bagi saya ngambil sendok sendiri, ngambil air sendiri, ya katakanlah sedikit olahraga. Enggak ya, sendok aku yang ngambilin. Kadang-kadang saya perlu perintah, sendoknya mana? Tapi maksudnya gini, janganlah hal-hal begitu dijadikan masalah terus-menerus. Ya, kalau memang istri tidak terbiasa mengambilkan air minum, saya tidak keberatan mengambil minum sendiri. Saya tidak keberatan mengambil sendok sendiri, ya. Jadi jangan jadikan persoalan. Jadikan jangan persoalan. Nanti kalau itu terus, ya asal mau makan jengkel. Sendok, garpu, air minum, asal mau makan jengkel, ya. Habis makan jengkel, nanti makan siang, makan malam mau makan jengkel lagi. Karena nah, Bapak John, oke lah. Kadang-kadang orang punya kebiasaan yang berbeda. Lupakan, nikmati saja. Ya, jangan jangan keberatan melakukan pekerjaan kecil itu sendiri. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Niketutluh yang ada di Bali nih Pak Isnerminda. Ya. Om Swastiastu, saat malam Harmoni Keluarga. Selamat malam. Saat malam Bapak dan Ibu. Saya mau bertanya bagaimana sikap yang harus saya ambil menurut Bapak dan Ibu jika pasangan lebih banyak fokus ke media sosial saat makan bersama atau saya ajak ngobrol. Terlebih pasangan punya banyak grup dengan teman-teman seangkatan sekolah sampai kuliah, grup dengan teman pekerjaan dan lain-lain, dan banyak acara ketemuan, dan sering saya tidak diajak dengan berbagai alasan, sehingga wajarlah kalau saya marah dan cemburu. Namun suami sepertinya tidak respon dan tidak ada usaha untuk memperbaiki atau mengubah akan hal-hal ini. Yang pertama begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu ungkapannya begitu. Artinya begini, ya sudah istriku main medsos, sekarang aku akan beli HP lagi, aku double medsosnya. Jangan, ya, jangan begini, jangan dibalas hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pasangan kita. Jangan dibalas. Ya, jadi ibu kalau misalkan ini kan bicara mengenai ibu, apa sikap saya? Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, sabar kalau perlu ditemani. Ya, artinya jangan jengkel, jangan marah. Nah, memang berkali-kali saya sampaikan bahwa ayo setiap keluarga itu kurangilah main HP. Kurangilah main medsos. Oke, bukan berarti tidak anti HP dan anti medsos. Ada momen-momen tertentu ketika kita makan, ayo semua HP ditaruh. Kesepakatan. Buatlah kesepakatan bersama. Supaya kita komunikasi dengan dunia maya. Di depan kita ada dunia real. Di depan kita ada dunia real. Ngapain kita komunikasi dengan dunia maya? Nah, saya juga katakan kepada istri, begitu aku mendekat, apapun yang ada di HP ya sudah tutup. Ya, ini ada orang yang sesungguhnya, ngapain dengan dunia maya. Demikian juga saya, begitu anak atau istri mendekat ya sudah, HP saya taruh. Artinya keluarga itulah yang terpenting. Nah, memang perlu dikomunikasikan, tapi ibu sendiri jangan dibalas. Bersabar. Ya, bersabar.
Baik, saya berikan pertanyaan atas nama Gerdivo di Timor Leste ini Pak Isamin ya. Selamat malam Harmoni Keluarga. Selamat malam. Yang ingin saya lakukan setiap tahun adalah memperbaiki hubungan saya khususnya dengan mertua, khususnya dengan ibu mertua saya. Namun belum berhasil karena ibu mertua sudah punya pikiran negatif terlebih dahulu dengan saya. Terlebih dulu jika saya mencoba dekat dengannya. Belum lagi perkataan-perkataan dari ibu mertua yang seringkali menyakitkan hati saya setiap kali bertemu. Apa yang sebaiknya saya lakukan jika begini? Mohon Bapak dan Ibu bisa berikan masukannya. Terima kasih. Hal praktis adalah bersabar. Ya, bersabar. Kemudian bersikaplah tetap baik. Ya, bersikaplah baik. Ya, kan kita bersikap hormat, bersikap baik. Ya, bawakan kesukaan ibu mertua. Saya percaya sih, saya percaya sekeras apapun orang, kalau kita bersikap baik, satu waktu ya kita akan dengarkan cerita bahwa oh ibu mertua saya sudah berubah. Jadi ibu jangan bawa itu ke keluarga. Lalu ketika suami ngajak, yuk kita ke rumah tengok ibu, nggak mau, ibumu galak dan sebagainya. Nah, janganlah begitu. Ya, bawakanlah hal yang baik, bawakan makanan atau sesuatu yang disukai. Saya berharap satu waktu ibu mertua juga akan berubah sikap. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Desi Sengkang yang ada di Selangor, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara membersihkan sampah masa lalu agar saya bisa benar-benar memperbaiki diri dan mengaplikasikan ilmu-ilmu baru yang telah dipelajari seperti sekarang ini yang saya dengar. Mohon pencerahannya karena masa lalu saya, sampah itu masih terus tetap dilekatkan dalam diri saya meskipun saya sudah ingin bertobat. Terima kasih. Silakan Bunda. Ya, mungkin satu hal yang mau saya tambahkan dari apa yang sudah Pak Yus tadi sampaikan adalah memulai segala sesuatunya dengan hati yang baru. Karena dari hati itu keluar segala sesuatunya. Nah, seringkali kita menyadari ada hal-hal yang buruk ya, seperti yang tadi dikatakan ada sampah-sampah masa lalu dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadarinya, kita ambil waktu dan kita katakan semua ini sudah berakhir, aku mau memulai dengan hal yang baru. Ambil sikap hati ketika kita memasuki dengan sikap hati yang baru dan katakan semua itu sudah berlalu. Aku tidak mau, pernah kan kita ada episode di mana yang lalu biarlah berlalu atau apa ya judulnya, saya rada lupa. Tapi pada intinya lupakan yang lalu, mengarah kepada tujuan yang baru. Nah, hari-hari ini Ibu siapa? Ibu Desi, kalau engkau sudah menyadari ada hal-hal yang buruk di masa yang lalu, hatimu sudah menyadari, buat ketetapan hati, aku mau tinggalkan semua yang baru itu, tidak boleh mampir lagi di hatiku, tidak boleh mampir lagi di pikiranku, dan sekarang aku mau menunjukkan kepada tujuan yang baru, yang lebih baik, dan aku mau memulai dengan harapan-harapan yang baru, cara-cara yang baru, dan aku percaya bahwa ada hasil yang baru, yang lebih baik, yang Allah akan ridhoi dalam kehidupan kita. Jadi mesti belajar melupakan, belajar mengampuni diri sendiri. Setiap orang punya masa lalu, tidak semua orang sempurna itu tidak. Selalu punya masa lalu yang buruk. Lupakan, ampuni diri sendiri, jangan menghukum lagi. Lupakan masa lalu setiap. Tapi saya buruk Pak, setiap orang punya masa lalu yang buruk. Ibu bukan sendirian. Lalu mulai lupakan dan fokus kepada masa depan. Baik, mungkin saya bacakan satu pertanyaan lagi Pak ya, karena waktu tinggal 2 menit ke depan. Saya berikan pertanyaan atas sama Kolit Karim yang ada di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seringkali menyadari bahwa ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang pasangan tidak sukai dari hidup saya. Bahkan itu yang menjadi pemicu konflik. Tapi kok saya sepertinya tidak ingin melakukan resolusi atau perubahan. Bahkan ada sesekali malah bangga dengan hal itu, karena menurut saya itu kelebihan tersendiri yang orang lain tidak miliki. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu dengan apa yang saya rasakan ini? Adakah tips sederhana untuk saya bisa mengubahnya secara perlahan-lahan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta itu adalah pengorbanan. Cinta itu adalah pengorbanan. Kalau kepada orang yang kita cintai,
Itulah pengorbanan kita. Nah, kita harus fokus pada orang yang kita cintai. Lakukan apa yang dia sukai, jangan lakukan apa yang tidak dia sukai. Tips sederhana adalah begini, lakukan apa yang pasanganmu sukai dan jangan lakukan apa yang pasanganmu tidak sukai.